Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, saya Putri Saprina, mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan Kemenkes Poltekkes Padang. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Tentunya kita akan membahas masalah kesehatan dengan kasus yang cukup tinggi di masyarakat. Nah, seperti yang sahabat Siti sudah lihat, kali ini Putri tentunya tidak sendirian. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Bagaimana nih dok kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, kita doakan juga semoga sahabat Siti sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dokter sepertinya sahabat Siti sudah mulai tidak sabar nih. Siapa sih dokter cantik yang sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini? Silakan dokter, kita sapa dulu sahabat Siti yang ada di rumah. Perkenalkan sahabat Siti, saya Dr. Ada Kurnia Amanda, biasa dipanggil Dr. Ada. Saya merupakan dokter umum di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Wah, luar biasa sekali ya dokter. Jadi dokter Rada akan berbagi informasi bersama dengan kita terkait dengan penyakit demam berdarah atau DBD. Mungkin sahabat Siti sekalian sudah pernah mendengar kata demam berdarah atau bahkan pernah mengalaminya. Oleh karena itu sahabat Siti, let's talk about health. Nah, dokter Rada, beberapa waktu lalu Putri sempat mencari beberapa informasi terkait dengan penyakit demam berdarah. Nah, faktanya cukup mencengangkan nih dokter, bahwa di tahun 2022 ada sekitar 131.265 kasus dan angka kematiannya mencapai 1.135 kasus nih dokter. Bahkan 70% diantaranya adalah anak-anak. Sebenarnya penyakit demam berdarah itu apa sih dok? Terima kasih ya Putri. Jadi untuk penyakit demam berdarah ini udah sering sekali kita dengar di masyarakat. Demam berdarah atau yang biasa kita singkat dengan DBD itu merupakan suatu penyakit menular. Penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi virus ini diperantarai oleh nyamuk biasanya. Nah, pada penderita itu biasanya sering mengalami gejala seperti demam. Dikatakan demam berdarah berarti ada ataupun tidak dengan tanda perdarahannya seperti misalnya menetes di kulit ataupun di daerah mukosa lainnya gitu. Oh, baik dokter, berarti itu adalah salah satu penyakit menular ya dok ya. Lantas seperti apa sih dok penularan dari penyakit DBD ini? Untuk penyakit DBD ini itu sendiri kan penyebabnya tadi diperantarai oleh nyamuk ya. Jadi nyamuk itu berperan besar dalam penularan. Cara penularannya misalnya nih seorang penderita DBD yang sudah memiliki virus Dengue namanya di dalam tubuhnya. Nantinya ada nyamuk yang dinamakan dengan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk itu akan menggigit nih si penderitanya. Misalnya habis digigit, si nyamuk menelan juga virusnya di dalam tubuh nyamuk. Nantinya virus itu akan bereplikasi, memperbanyak diri. Nantinya nyamuk itu aktif lagi menggigit penderita atau menggigit orang yang belum pernah terkena penyakit DBD. Saat menggigit, di sanalah ditularkan virusnya tadi masuk ke tubuh orang baru sehingga orang baru pun ikut menderita sakit ini. Berarti karena gigitan nyamuk ya dok ya. Ini cukup menarik nih sahabat Siti untuk kita bahas. Apakah semua nyamuk itu Aedes aegypti atau seperti apa nih dok? Kan, jadi kan nyamuk yang ada itu dia memiliki jenis-jenis yang banyak. Nah, untuk nyamuk yang menularkan penyakit DBD itu istilahnya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini bisa kita kenali. Ada nyamuk yang kalau kita perhatikan yaitu lebih kurus, lebih langsing atau lebih kecil, halus. Lalu ada belang-belang hitam putih di tubuhnya ataupun di daerah kakinya. Nah itu bisa kita curigai itu merupakan nyamuk Aedes aegypti si pembawa virus Dengue tadi. Lalu nyamuknya ini lebih suka di daerah penampungan air seperti di bak mandi ataupun di tempat penampungan air di luar rumah, di pot bunga dan lain-lain. Nyamuk Aedes ini juga lebih aktif dia pada pagi hari ataupun pada waktu-waktu menjelang maghrib seperti sore hari. Oh begitu ya dok ya, berarti pagi hari sampai menjelang maghrib itu sangat rentan berarti ya dok. Nah saat ini kita juga melihat nih dok, perubahan cuaca, misalnya kadang-kadang udah tiba-tiba hujan, tiba-tiba udah panas, itu apakah ada pengaruhnya dok terhadap penyebaran dari nyamuk Aedes aegypti itu sendiri? Oh iya, itu ada sekali pengaruhnya, karena kan kalau hujan nih, bak-bak kosong ataupun tempat-tempat penampungan air itu terisi penuh ya, itu tuh rentan sekali untuk dikunjungi ataupun tempat-tempat berkumpulnya dari si nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi kalau bisa tempat-tempat yang penampungan air itu sering dikuras, sering dibersihkan ataupun sebaiknya ditutup.
Iya dok. Nah tadi dokter sempat membahas terkait dengan gejala ataupun tanda-tanda dari penyakit demam berdarah itu sendiri nih dok. Boleh nih dok lebih spesifik lagi seperti apa sih dok demam dari demam berdarah ini? Oh iya. Jadi kalau demam berdarah itu ada memiliki beberapa gejala. Yang pertama tentunya demam. Iya, Demamnya betul. biasanya 2 sampai 7 hari. Nah, demamnya ini sering kadang naik, kadang turun, dan biasanya demam awalnya itu demam tinggi. Oh demam tinggi ya Lalu dok ya? gejala-gejala lainnya karena penyebabnya itu infeksi virus, demam berdarah ini sering memunculkan gejala nyeri otot, nyeri sendi, ataupun nyeri kepala. Nah, terkhusus pada demam berdarah yang membedakan dia dengan infeksi virus lainnya itu ada tanda perdarahan tadi. Jadi pada sebagian orang ada yang memunculkan tanda perdarahan dan ada yang tidak. Tanda perdarahan yang bagaimana? Misalnya bintik-bintik merah di kulitnya, ataupun mimisan, gusi berdarah, ataupun kadang mual yang besarnya jadi hitam. Oh begitu ya dok. Penting juga ya demam berdarah ini ada 3 fase gitu. Fase yang kita perlu kenal. Yang pertama itu fase demam. Fase demam itu biasanya penderitanya di awal-awal demam akan mengalami demam yang tinggi. Nah pada fase ini juga mengalami gejala seperti flu tadi, ada nyeri Iya, kepala, Dok. nyeri otot, nyeri sendi. Lalu yang kedua masuk ke fase kritis istilahnya. Kenapa dikatakan fase kritis? Karena pada fase ini biasanya penderitanya itu merasa dia udah sembuh. Oh begitu ya dok Jadi ya? demamnya udah turun. Nah, padahal pada fase ini itu terjadi perpindahan cairan di pembuluh darahnya itu keluar, sehingga justru rentan untuk mengalami shock pada pasiennya, kekurangan cairan iya, dan Dok. shock. Itu fase yang sangat berbahaya. Lalu fase yang ketiga nantinya penderita akan masuk ke fase recovery atau penyembuhan. Nah, Iya, pada Dok. fase ini cairan yang keluar tadi masuk lagi ke pembuluh darah. Begitu ya dok ya. Jadi ada fase-fase dari tanda dan gejala dari penyakit DBD itu sendiri. Nah dokter, beberapa orang beranggapan bahwa kalau kita sudah terkena penyakit DBD satu kali, itu tidak mungkin terkena penyakit DBD di lain hari. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Itu mitos. Karena kenapa? Jadi kan tadi dijelaskan nih penyebab dari DBD itu merupakan virus Dengue. Iya dok. Nah, virus Dengue ini sendiri memiliki 4 tipe atau 4 serotype. Ada DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Kalau seandainya penderitanya itu terinfeksi virus, anggaplah DEN1 gitu, Iya. DEN1. Nantinya dia akan membentuk kekebalan di tubuhnya. Jadi makanya dia kalau terinfeksi virus DEN1 lagi, dia tidak bakal terkena sakit DBD. Tetapi Iya, Dok. lain halnya kalau infeksi yang menginfeksi tubuhnya itu virus dan yang Yang kedua ya maka dok. dia dapat terkena penyakit DBD itu lagi gitu. Nah berarti itu mitos ya dok ya. Selama ini beredar di masyarakat informasi yang beragam dan belum tentu nih dok kebenarannya. Nah kita juga yakin dan percaya nih dok ya, kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Lalu bagaimana sih dok langkah pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit demam berdarah? Langkah pencegahan sebenarnya udah sering dibahas juga ya di mana Iya, Dok. masyarakat pun kebanyakan sudah sering mendengar istilah 3M+, atau Iya, 3M+. Dok. Nah, apa saja? Yang pertama itu menguras tempat-tempat yang justru akan tempat bertumbuh kembang biaknya nyamuk tadi. Iya dok. Menguras bak mandi, ataupun menguras tempat penampungan air. Lalu yang kedua itu menutup. Jadi kalau bisa tempat-tempat penampungan air tersebut ditutup, jadi tidak dibiarkan terbuka, karena di sanalah nantinya nyamuk hinggap, lalu muncul jentik dan berkembang biak di sana. Lalu yang ketiga, mendaur ulang, karena nyamuk ini juga tidak hanya suka di tempat penampungan air ya, tapi di daerah-daerah seperti tumpukan plastik-plastik atau tumpukan ban-ban yang tidak terpakai, maka di situ juga banyak nih nyamuk Aedes. Jadi sebaiknya itu didaur ulang atau dimanfaatkan sehingga tidak dibiarkan tertutup. Lalu plusnya apa? Plusnya itu seperti penggunaan lotion anti nyamuk nih kalau kita ke daerah-daerah yang dicurigai penderita DBD-nya banyak atau habis ada penderita DBD di sana pakai lotion. Lalu yang kedua kita juga dapat melakukan goro pada daerah-daerah yang jarang dibersihkan. Iya dokter. Yang ketiga juga misalnya penggunaan zat-zat kimia untuk mematikan jentik tadi ataupun fogging. Iya, ada fogging. Ada penderita DBD-nya. Iya dok. Nah jadi sahabat Siti harus ingat 3M+ untuk mencegah DBD. Nah dokter, pada beberapa kasus bagaimana akibat fatal dari penyakit demam berdarah itu sendiri dok? Supaya nih sahabat Siti tahu dan mau mencegah penularan ataupun terkena dari penyakit DBD itu sendiri.
Kalau untuk penyakit DBD ya, pengobatannya itu sebenarnya tidak ada yang definitif atau yang pasti untuk menghilangkan virus dalam tubuhnya atau mematikan virus. Tetapi yang kita tuju di sini adalah mencegah ya, benar sekali mencegah. Udah dijelaskan tadi apa saja hal yang dapat mencegah. Nah, jika sudah terlanjur terinfeksi dengan virus DBD, sebaiknya tuh pada anak, dewasa, ataupun remaja, siapa saja yang mengalami demam, sebaiknya pada hari ketiga, jika demamnya itu tidak kunjung sembuh, itu segera dulu periksakan ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya untuk menilai apakah itu demam apa. Kalau bisa dicek darah juga, kita bisa tahu. Nah, pada penderita DBD yang berat, terutama saat mengalami fase kritis tadi yang sudah dijelaskan, itu dia dapat mengalami fase shock namanya. Jadi kalau shock itu cairan di dalam tubuhnya itu berkurang sehingga tekanan darahnya itu menurun. Akibatnya pasien dapat mengalami shock, jadi suplai darah ke organ-organ lainnya itu kurang, dan itu sangat membahayakan sekali dan dapat berujung ke kematian ya dok ya. Wah, itu sangat mengerikan sekali nih sahabat Siti. Lalu dokter, apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa yang terkena penyakit DBD? Manakah yang lebih berbahaya nih dok? Kalau untuk berbahayanya anak-anak atau dewasa, jadi yang penting dalam DBD itu adalah kondisi cairan tubuh pasiennya itu terjaga sesuai dengan berat badannya. Misalnya pada anak-anak nih, di berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan kalau terinfeksi, begitu juga orang dewasa. Nah, untuk bahaya atau tidaknya kembali lagi tergantung ke imunitas tubuhnya. Imunitas tubuh ya dok ya. Anak atau dewasa yang memiliki komorbid tertentu itu dapat memperburuk keadaan gitu. Wah, berarti imunitas harus benar-benar dijaga ya, betul ya dok? Nah, dokter, kita sudah berbincang banyak terkait dengan masalah penyakit DBD ini. Kita harapkan semoga sahabat Siti sekalian dapat mencegah penyakit DBD. Untuk closing statementnya nih dok, ada nggak tips and tricks supaya kita bebas dari DBD? Oke, makasih Putri. Jadi kalau untuk tips and trick atau closingnya, yang penting itu kenali dulu apa dari penyebab DBD itu sendiri. Sudah dikatakan tadi, iya dok, betul. Adalah virus yang dibawa oleh nyamuk. Jadi kita udah tahu nyamuk nih pembawanya. Berarti yang kita lakukan adalah supaya tidak terkena ataupun tergigit dari nyamuk ini. Bagaimana caranya? Itu langkah 3M. 3M plus tadi ya dok ya. Sangat luar biasa sekali nih sahabat Siti penjelasan terkait dengan pencegahan demam berdarah. Kita harapkan semoga deh dok ya sehat-sehat terus, dan apalagi kita mengingat penyakit DBD ini penyakit menular, sehingga kita harus menjaga diri supaya orang di sekitar kita juga terjaga. Betul ya dok? Terima kasih banyak dokter atas kunjungan dan juga waktunya memberikan informasi kepada sahabat Siti sekalian. Semoga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat terus. Ingat, cegah DBD, lakukan 3M+. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.